selamat pagi semuanya. Wah, saya semangat sekali nih hari ini ya. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Atau mungkin izinkan saya menyapa Anda dengan teman-teman. Boleh nggak saya menyapa Bapak Ibu semua dengan teman-teman? Selamat pagi semuanya. Wah, semangat sekali saya ini ya, teman-teman. Nah, gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Ya, bolehkah ditulis di kolom komentar ya, teman-teman yang hadir hari ini gimana kabarnya? Kemudian teman-teman mendengarkan live ini dari kota mana saja supaya kita bisa saling kenalan nih, teman-teman. Wow, ada dari Taiwan, ada dari Samarinda, Sidoarjo. Wah, keren sekali nih semuanya hadir on time ya. Oke, saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, berkelimpahan ya, kemudian penuh syukur ya di hari Jumat ini ya. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Wah, jujur ya, saya ini sebenarnya deg-degan ya. Saya deg-degan sekali, perasaannya bercampur aduk hari ini antara semangat dan juga deg-degan, teman-teman. Oke, Surabaya juga hadir ya. Tapi saya bersyukur sekali bisa diundang ke conference call dari tim Pak Roni dan Bulani ya. Di sini saya tahu banyak sekali orang-orang yang saya sangat hormati, yang saya itu tahu mereka punya prestasi yang lebih luar biasa ya, dan saya banyak belajar dari mereka semua ya. Tapi Bapak Ibu, saya merasa bersyukur karena ini menjadi sebuah kesempatan untuk saya bisa sharing ya, dan semoga apa yang saya sharing hari ini bisa menjadi sebuah masukan mungkin ya, insight baru untuk teman-teman semua, terutama untuk diri saya sendiri ya. Dan terima kasih juga untuk Dr. Verji, Pak Roni, Bulani yang sudah memberikan kesempatan saya ya. Saya merasa terhormat sekali bisa sharing kepada Anda semua. Wow, sudah ada langsung 87 orang nih. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang, betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya mau cerita sedikit tentang saya ya. Perkenalkan, nama saya Dewi. Background saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan sebelum saya bertemu Newskin itu saya pernah bekerja sebagai salah satu karyawan bank swasta ya di Makassar ya. Nah, saya itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali dengan pekerjaan saya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Saya suka dengan pekerjaan saya cinta dengan pekerjaan saya. Sampai di mana ada satu keadaan yang mengharuskan saya resign dari pekerjaan saya ya, karena saat itu saya harus pindah ke tempat suami saya bekerja dan saya tidak mendapatkan mutasi ya saat itu. Nah, setelah resign itu saya putuskan menjadi ibu rumah tangga. Nah, saat berumah tangga ini saya mulai menyadari Bapak Ibu bahwa ternyata zaman sekarang cukup sulit kalau kita hanya mengandalkan dari satu sumber pemasukan saja ya. Akhirnya mencoba berpikir gimana ya caranya, apakah ada cara lain yang bisa saya lakukan, dan yang terpikir saat itu adalah saya mencoba menjalankan bisnis ya, bisnis kecil-kecilan teman-teman. Saya mulai dari yang namanya bisnis online shop, kemudian saya memberanikan diri juga untuk akhirnya mulai membangun bisnis yang lebih besar ya. Tapi kita tahu bahwa bisnis konvensional, cerita bisnis konvensional itu tidak sesimpel itu ya Bapak Ibu ya. Saya menghadapi banyak tantangan pada saat saya menjalankan bisnis konvensional, di mana kita tahu bersama bahwa yang biasanya bisnis konvensional kalau kita mau memperbesar, kita butuh modal yang lebih besar lagi ya. Dan saya terbatas itu Bapak Ibu, saya terbatas modal, belum lagi saya terbatas dengan pengalaman, saya nggak punya sistem di dalam bisnis yang saya jalankan. Sistemnya itu cuma trial and error, coba-coba ya. Dan di tahun ketiga bisnis saya akhirnya bangkrut total ya. Dan saya bersyukur sekali karena saat bisnis saya bangkrut itu saya berdoa dan saya dipertemukan jalan keluar ini ya. Saya diperkenalkan bisnis Nuskin oleh teman SMA saya ya, dan waktu itu saya diundang untuk melihat teknologi dan peluang bisnisnya ya. Jujur waktu itu Bapak Ibu, saya waktu itu saya melihat
peluang bisnisnya bagus ya, tapi saya terkendala dengan MLM ya, dengan bisnis MLM-nya. Saya merasa bisnis MLM kayaknya dulu ya, zaman dulu ya, bukan untuk saya ya. Saya sempat jalankan beberapa bisnis MLM dan saya trauma gitu ya dengan bisnis MLM. Jadi waktu itu saya bilang untuk teknologinya luar biasa, saya suka gitu, tapi untuk bisnisnya nggak dulu. Tapi saya bersyukur sekali. Ini adalah yang namanya kekuatan follow up teman-teman ya. Karena saya bersyukur meskipun awalnya saya hanya mau menjadi seorang customer, saya itu tetap membuka hati saya untuk menerima ajakan teman saya tersebut untuk hadir ke acara bisnisnya ya. Dan di situ mata saya terbuka, Bapak Ibu, ini benar-benar yang namanya kekuatan dari sebuah event ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya prospekan, ajak mereka untuk hadir ke event-event yang ada di OTG ya. Ajak mereka hadir ke regional summit mungkin atau ke business briefing ya, karena di event ini ya mata prospekan itu bisa terbuka, dan itu terjadi pada saya. Dari satu event ini akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan bisnisnya. Dan apa yang terjadi ya Bapak Ibu, saya ingat sekali awal waktu saya menjalankan bisnis Nuskin itu, saya ingat satu pesan upline saya ya, dia mengatakan bahwa cukup jalankan sistemnya aja ya. Dan apa yang terjadi, saya jalankan sistemnya, saya itu modalnya cuma nurut aja apa kata upline saya ya, disuruh ini iya, disuruh itu iya, saya tidak banyak mempertanyakan kenapa harus ini, kenapa harus itu, saya cukup jalankan aja sistemnya dan nurut dengan beliau ya. Dan apa yang terjadi waktu itu, saya ingat saya ambil paket bisnisnya, 2 minggu saya balik modal, dan 2,5 bulan saya menjadi seorang brand representatif. Dan betapa kagetnya saya karena 10 bulan saya menjalankan bisnis ini, saya mendapatkan penghasilan 10 kali lipat dari gaji saya sewaktu saya masih bekerja Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Tapi yang paling saya syukuri ya, karena bukan hanya dari segi finansial ya, saya merasa begitu banyak pertumbuhan dalam diri saya, terutama pengembangan diri Bapak Ibu ya. Saya orangnya introvert ya, saya orangnya sangat pemalu, ya suka kikuk di depan orang, dan siapa yang menyangka ya, akhirnya saya bisa menjadi seseorang yang lebih baik, saya bisa berbicara di depan banyak orang, seperti hari ini ada 130 orang, meskipun masih deg-degan ya Bapak Ibu ya, tapi saya bersyukur banyak sekali perubahan yang saya alami. Dan terutama ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan saya, tapi juga terjadi di kehidupan orang-orang di dalam organisasi kami Bapak Ibu. Nah, itu sedikit cerita tentang saya. Hari ini saya akan berbagi mengenai sebuah topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Saya coba share slide saya dulu. Di sini sebentar. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga sangat mengapresiasi Anda semua ya yang hadir ke dalam conference call, karena kehadiran Anda pada hari ini saya tahu mungkin tidak mudah ya. Mungkin ada dari Anda yang mungkin saat ini sedang ngajarin, siap-siap ngajarin anak sekolah, atau mungkin ada yang berada di tempat Anda bekerja saat ini, atau mungkin banyak pilihan lain yang bisa Anda lakukan ya, kegiatan lain yang bisa Anda lakukan, tapi Anda memilih untuk hadir ke dalam conference call ya, mau meluangkan waktu Anda, itu artinya Anda punya jiwa entrepreneur ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua, dan Anda adalah orang-orang yang bersedia ya mau mengembangkan diri Anda. Dan saya mau mengatakan good job untuk kita semua ya, kita melakukan apa yang kebanyakan orang lain tidak mau lakukan ya. Maka saya percaya Bapak Ibu, kalau kita konsisten melakukan ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang mungkin kebanyakan orang lain tidak bisa dapatkan ya. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa rezeki Tuhan di dunia ini, Tuhan sudah sediakan begitu berlimpah. Siapa yang setuju dengan saya ya? Tapi kita itu manusia hanya bisa menampung sesuai besarnya kapasitas kita. Maka kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, maka kapasitasnya dulu yang kita perbesar. Nah, salah satu cara untuk memperbesar kapasitas kita adalah dengan hadir ke dalam setiap training. Salah satunya adalah conference call. Ya, karena itu saya mau mengatakan good job sekali lagi kepada Anda semua. Ya, Anda adalah orang-orang yang berbeda. Ya, nah hari ini Bapak Ibu, saya akan membawakan sebuah materi mengenai
4 hal yang bisa atau yang kita butuhkan untuk memiliki sebuah bisnis yang besar ya. Karena kalau ditanya nih teman-teman, pengennya punya bisnis yang biasa-biasa aja atau mau punya bisnis yang besar? Ya, boleh respon di kolom komentar. Saya pengen lihat nih, pengen nggak punya bisnis yang besar ya? Karena kita tahu bisnis Nuskin itu adalah sebuah peluang bisnis dengan potensi yang sangat luar biasa ya, dan kita sudah melihat begitu banyak kesuksesan dari leader-leader OTG System 7 nih Bapak Ibu, dan tentunya kita menginginkan hal yang sama. Nah, oke, jadi kita langsung masuk, apa sih yang harus kita lakukan ya untuk bisa mendapatkan sebuah kesuksesan yang besar. Nah, yang pertama Bapak Ibu, be a professional ya, putuskan untuk menjadi seseorang yang profesional di bisnis ini Bapak Ibu. Banyak orang bergabung di bisnis MLM itu mereka tidak memperlakukan seperti bisnis sungguhan ya. Ini kebanyakan dilakukan oleh para amatir Bapak Ibu. Mereka tuh sering menganggap bisnis MLM itu ya sambilan, sambil kerja, sambil dikerja, sambil ya dikerjakan kalau ada waktu ya, tapi tidak pernah meluangkan waktu khusus untuk menjalankan bisnis ini ya. Mungkin mereka tidak serius, menganggap ini cuma ajang coba-coba, dikerjakan kalau hanya mood saja, dan berharap keberuntungan ya. Nah, di OTG kita belajar bahwa untuk mendapatkan apa yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, kita harus bersedia melakukan apa yang sebelumnya belum pernah kita lakukan ya. Karena kita itu tidak bisa mendapatkan hasil yang berbeda jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus ya. Kalau mau hasilnya berubah, kitanya yang harus ambil keputusan berubah, baik itu secara mindset, action, dan juga kita siap untuk diproses. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi seseorang yang profesional di bisnis ini? Ya, sudahkah kita memperlakukan bisnis kita dengan profesional? Ya, karena semakin profesional kita di bisnis ini, teman-teman ya, maka akan semakin dibayar tinggi diri kita ya. Bagaimana standar kita menjalankan bisnis ini itu akan menentukan standar penghasilan kita ya. Dan saya baru aja membaca sebuah buku yang berjudul Outliers ya. Ini ditulis oleh Malcolm Gladwell ya. Ini bukunya menarik sekali Bapak Ibu ya, karena dalam buku ini dijelaskan mengenai beberapa rahasia di balik kesuksesan orang-orang hebat ya, yang disebut para outliers ya. Outliers ini adalah orang-orang yang mereka itu memiliki atau menghidupi kehidupan yang di luar pola orang kebanyakan ya. Mereka itu mendapatkan hasil yang jauh dari orang-orang kebanyakan. Nah, ini yang dikatakan, kalau kita bersedia melakukan apa yang kebanyakan orang lain tidak lakukan, maka di masa depan kita akan mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan oleh kebanyakan orang. Ya, kita bisa menjadi seorang yang outliers, Bapak Ibu. Ya, nah ini pertanyaan banyak orang. Ya, banyak orang itu sering bertanya, gimana ya caranya bisa menjadi orang yang sangat sukses? Ya, apa yang mereka lakukan ya, apakah mereka itu terlahir karena talenta atau mereka itu memang terlahir dari keluarga yang kaya raya atau mereka adalah orang-orang yang beruntung ya. Nah, tapi ternyata tidak teman-teman ya. Mungkin ada beberapa orang yang punya talentanya, tapi kebanyakan orang yang mencapai kesuksesan luar biasa ini awalnya dari orang yang biasa-biasa saja, tapi mereka punya polanya. Nah, dalam buku ini dibahas ya, ada satu kesamaan dari para outliers ini, dan ini ternyata sudah diteliti Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu yang namanya hukum 10.000 jam. Ya, silakan dicatat di buku Anda, hukum 10.000 jam. Dikatakan bahwa saat seseorang mendalami sebuah bidang apapun itu Bapak Ibu, saat kita sudah menyelesaikan 10.000 jam, mereka akan menjadi seseorang yang profesional dalam bidang apapun itu. Ya, saya cerita sedikit nih. Kita mengenal yang namanya Bill Gates, betul ya Bapak Ibu ya, pendiri Microsoft ya, dan beliau sempat beberapa kali menjadi orang terkaya di dunia. Di dalam buku Outliers ini dijelaskan kenapa Bill Gates bisa menjadi seorang programmer yang hebat ya. Kita nggak pernah tahu nih cerita di balik itu. Ternyata seorang Bill Gates ini dulunya itu berlatih sekitar 20 sampai 30 jam per minggu di lab sekolahannya dia ya, selama lebih dari 7 tahun. Ya, berarti beliau telah menghabiskan 10.000 jamnya. Oke, kemudian di dunia persepak bolaan kita kenal yang namanya Cristiano Ronaldo, ya, pesepak bola legendaris, ya, yang awalnya beliau itu berasal dari keluarga yang sederhana,
awalnya juga memulai karirnya sebagai pesepak bola amatir, Bapak Ibu. Tapi motivasi dari dirinya untuk menjadi sukses itu sangat besar sekali, ya. Dan ternyata Cristiano Ronaldo ini terkenal sebagai sosok yang sangat disiplin, ya. CR7 ya, kita kenalnya CR7 itu menghabiskan lebih ya dari 10.000 jam, 5 kali seminggu berlatih berjam-jam sepanjang tahun, Bapak Ibu, ya, sehingga kita lihat ya karirnya sangat sukses sekali. Kemudian kita juga mengenal yang namanya, dalam buku ini dibahas juga yang namanya The Beatles, ya. Siapa yang nggak kenal The Beatles, Bapak Ibu, ya? Grup band ini sangat legendaris, kesuksesannya itu melampaui kesuksesan band lain di seluruh dunia. Ternyata ya di balik kesuksesan tersebut, The Beatles ini itu rutin sebelum dia sukses ya Bapak Ibu ya, rutin manggung selama 7 sampai 8 jam, 7 hari dalam seminggu selama beberapa tahun Bapak Ibu ya. Maka tidak heran ya bahwa The Beatles punya skill itu di atas rata-rata melebihi banyak musisi lain di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya bagaimana kita di Nuskin? Ya, sudahkah kita menghabiskan 10.000 jam kita menjalankan bisnis Nuskin ya untuk menjadi seseorang yang profesional ya? Nah, kalau kita hitung-hitung nih Bapak Ibu, jika kita menjalankan bisnis Nuskin itu sekitar 4 jam setiap hari, mungkin masih ada yang part-time, maka kalau kita jalankan secara konsisten, kita membutuhkan sekitar 7 tahun untuk menjadi seorang profesional. Jika kita menghabiskan 7 jam setiap hari secara konsisten, tanpa jeda, maka kita membutuhkan sekitar 5 tahun untuk menjadi seorang yang profesional. Ya, hukum 10.000 jam ini berlaku dalam bisnis atau profesi apapun Bapak Ibu ya. Maka tentukan mau berapa lama kita menghabiskan 10.000 jam kita di bisnis Nuskin untuk menjadi seorang profesional. Dan Bapak Ibu, seorang profesional itu memiliki 3 hal pokok yang ada di dalam dirinya ya. Yang pertama, seorang yang pro itu memiliki skill-nya ya. Kemudian seseorang yang pro, yang kedua, mereka itu punya pengetahuannya, mereka menguasai ilmunya, dan yang ketiga, seseorang yang profesional itu menjaga attitude-nya, ya. Di OTG Bapak Ibu, untuk skill semua sudah disediakan dalam sistem 7 ya. Maka pelajari langkah kerjanya. Semakin baik kita lakukan, semakin sering kita lakukan, maka semakin baik skill kita. Kedua, kita juga harus punya knowledge-nya, punya pengetahuannya Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi konsultan yang baik, baik itu konsultan produk, konsultan bisnis ya, dan semua juga sudah disediakan di berbagai macam event yang disediakan dalam OTG ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah hal yang ketiga, yaitu menjaga attitude kita ya, menjadi tim player yang baik, ikut berpartisipasi di setiap kegiatan OTG ya, dan kita juga menjaga etika berbisnis Nuskin ya, seperti tidak melakukan cross lining, tidak jual di bawah harga, kita menjaga nama baik Nuskin, karena meskipun kita punya skillnya, kita punya knowledge-nya Bapak Ibu, tapi kita tidak menjaga attitude kita, itu sama saja kita dengan pebisnis yang amatiran. Maka jadilah pebisnis yang profesional. Kita punya skill-nya, kita punya pengetahuannya, dan kita menjaga attitude kita di dalam berbisnis. Nah, yang kedua, untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam bisnis Nuskin, maka miliki goal yang jelas. Punya goal setting-nya Bapak Ibu, punya rencana kerjanya, punya data aktivitas kerja harian kita. Ya, kita tahu kita mau kemana, dan kita tahu saat ini posisi kita apa, kita tahu ya seberapa cepat kita mau mencapai goal tersebut. Ya. Ada yang pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan untuk gagal. Ya, ini kenapa penting sekali untuk melakukan yang namanya goal setting. Ya, kita bisa lakukan goal setting, kita review setiap saat apa yang sudah baik, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang harus saya lakukan besok ya. Dan seorang pebisnis profesional, mereka itu merencanakan bisnisnya mereka. Ya, mereka punya pencatatan bisnis mereka ya, karena saya teringat di mana ya, saya pernah mendengar bahwa segala sesuatu yang tidak terukur itu tidak bisa kita kembangkan ya. Kita tidak bisa membangun sebuah bisnis dengan hanya perasaan Bapak Ibu ya, teman-teman. Perasaan kayaknya saya udah presentasi deh 15 kali. Perasaan, jadi kita nggak bisa, kita harus lihat faktanya ya, mana datanya. Karena kalau itu tadi, sesuatu yang tidak terukur itu sangat sulit untuk kita kembangkan ya. Nah, ini ada panduan Bapak Ibu yang bisa membantu untuk mereview diri Anda ya. Apakah saya sudah on track
ya, apakah saya sudah, jadi kalau misalnya kita bisa tanya nih, kita bisa review pribadi diri kita, apakah saya sudah on track ya? Kalau jawabannya iya, tanyakan lagi, apakah saya sudah puas seperti ini ya? Kalau iya, maka keep doing, lanjutkan, tapi kalau tidak, kita harus berpikir untuk mencari jalan keluarnya ya. Atau Anda boleh tanya, apakah saya sudah on track nih dalam bisnis saya? Kalau jawabannya tidak, maka cari tahu apa permasalahannya ya. Apakah itu mungkin di situasinya ya, ataukah mungkin di skill kita yang masih belum mumpuni, atau mungkin ada limiting belief yang mengganggu kita ya, atau mungkin datangnya dari diri sendiri, mungkin malas atau dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kita harus mencari tahu ya apa permasalahannya, sehingga kalau kita tahu permasalahannya, kita bisa mencari jalan keluarnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah tahu jalan keluarnya, maka lakukan perubahan, dan kalau tidak, maka semudah kita bertanya kepada upline leader kita Bapak Ibu ya. Bersyukur sekali kita punya mentor yang kita bisa bertanya kepada mereka ya, minta sharing pengalaman mereka bisa menunjukkan, membimbing kita di bisnis ini ya. Dan itulah kelebihan dari bisnis Nu Skin ini Bapak Ibu. Ini boleh di screenshot ya, nanti teman-teman bisa review kembali ke dalam dirinya ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi sukses di dalam bisnis ini, komit untuk jalankan sistem 7 ya. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu, kita membangun bisnis ini tidak sendirian. Kita berada dalam sebuah komunitas OTG di mana kita punya sistem 7 ya. Sistem 7 itu kita itu ibarat penunjuk jalan untuk kita semua Bapak Ibu ya. Saya ingat sekali di awal saya berbisnis itu, saya nggak ngerti harus ngapain, saya bingung harus melangkah kayak gimana ya. Tapi ada satu pesan upline saya, sekali lagi saya ingatkan bahwa cukup jalankan sistem 7 ya. Jangan banyak mempertanyakan kenapa harus menjalankan ini, kenapa harus menjalankan itu. Kita cukup nurut aja apa kata upline kita, Bapak Ibu. Ya, saya ingat awal-awal itu saya menjalankan bisnis ini, disuruh buat goal, disuruh tulis 101 goal. Saya tulis goalnya, tidak banyak nanya kenapa harus tulis goal. Disuruh buat daftar nama, saya tulis daftar namanya, tidak banyak mempertanyakan kenapa harus tulis daftar nama. Ya, disuruh datang pertemuan berkali-kali Bapak Ibu, datang FSD berkali-kali, masuk konkol berkali-kali ya. Meskipun berkali-kali, kita tetap harus nurut saja ya. Ternyata kuncinya sesimpel itu ya. Sesimpel kita nurut apa kata upline kita dan komitmenkan diri kita ke dalam sistem 7 ya. Saya tuh nggak kebayang Bapak Ibu, gimana saya bisa menjalankan bisnis Nu Skin tanpa adanya sistem 7 ya. Mungkin ya jalan Nu Skin-nya hanya jual-jualan saja, tapi belum tentu bisa menduplikasikan kemampuan saya kepada orang berikutnya. Maka sistem 7 itu sangat kita butuhkan kalau kita mau membangun sebuah bisnis yang besar. Ya, berapa banyak kita mendengar cerita-cerita luar biasa dari leader-leader yang awalnya mereka seperti kebingungan mau ngapain ya, merasa bisnisnya stuck di situ-situ saja, tapi karena mereka terus mendorong diri mereka untuk melakukan sistem ya, terus review bersama upline mereka, dan apa yang terjadi ya, akhirnya mereka bisa memiliki momentum dalam bisnis mereka ya. Dan yang keempat yang perlu kita lakukan adalah persisten dan konsisten sampai kita benar-benar berhasil di bisnis ini. Karena teman-teman memang butuh waktu ya, memang butuh waktu Bapak Ibu. Dan saya akan membagikan sedikit ya 4 fase dalam bisnis MLM, dan kita bisa melihat diri kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada yang namanya fase fragile ya, rapuh Bapak Ibu ya. Pada waktu ini ya, kita itu masih baru, tidak begitu tahu mengenai bisnis ini, masih malu-malu dengan bisnis MLM, masih bingung-bingung dan masih dalam tahap belajar ya. Di masa ini kita akan banyak membuat kesalahan-kesalahan ya, inviting mungkin caranya masih salah, presentasi mungkin masih bingung seperti apa, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena memang kita masih dalam tahap belajar. Nah, di fase ini Anda benar-benar
harus membangun kepercayaan terhadap industri network marketing ya. Dan di fase ini ya biasanya ya akan banyak hal-hal yang mulai menggoyahkan kita ya. Ada nggak yang teman-teman yang merasa saat ini berada di masa fragile ya, di mana kita merasa kayaknya serangan dari dream stealer itu begitu banyak ya, begitu kuat ya Bapak Ibu ya. Ada mungkin dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dari pasangan kita yang mengatakan tidak untuk apa yang kita tawarkan, baik itu bisnis maupun produknya ya. Tapi teman-teman jangan berhenti ya, karena memang kita akan melewati fase ini ya. Apa yang harus kita lakukan di fase ini? Terus belajar, terus komitmenkan diri kita ke dalam sistem 7. Dan memang nggak mudah, tapi justru di saat banyak tantangan-tantangan di masa-masa terapuh kita ini, justru kita harus komit dengan sistem 7. Ya, ingat tadi ya Bapak Ibu ya, komit dengan sistem 7 ya. Sistem 7 itu adalah jaring pengaman kita Bapak Ibu ya. Sistem 7 itu yang akan membantu menguatkan kita dari segi mental maupun mindset ya. Semakin sulit terasa, justru kita harus semakin lakukan sistem 7 ya. Dekatkan diri kita dengan upline dan mentor kita, bersabar Bapak Ibu, karena masa-masa ini akan segera berlalu dan kita akan berpindah ke fase yang namanya solidify ya. Nah, di solidify fase ini di mana kita mulai bertumbuh ya. Volume dan poin itu mulai konsisten ya. Kita mulai merasakan penghasilan yang lumayan Bapak Ibu ya. Kita mulai melihat calon-calon leader ya yang lahir dalam organisasi kita. Kita mulai melihat customer yang mulai bertumbuh ya. Tapi apa yang kita lakukan di fase ini tetap komitmenkan sistem 7 ya. Dan pastikan juga tim kita komit menggunakan sistem 7 ya. Pastikan sistem 7 itu terduplikasi di dalam tim kita ya. Sekali lagi, sistem 7 adalah jaring pengaman kita Bapak Ibu, dan sistem 7 akan menyaring leader-leader terbaik yang akan bertahan dalam organisasi kita ya. Dan setelah kita melewati 2 fase tadi, kita akan masuk ke fase yang namanya mature ya. Di fase ini kita mulai melihat uang besarnya, kita mulai melihat leader-leader yang mandiri dalam organisasi kita, mulai ada leader-leader yang mengambil tanggung jawab terhadap grup mereka Bapak Ibu ya, mulai ada kepemimpinan berlapis dalam organisasi kita ya, mungkin sudah mencapai, tim kita mencapai puluhan bahkan ratusan, dan kebanyakan mereka adalah leader-leader aktif ya. Di fase mature ini Bapak Ibu, berarti leader-leader kita telah berhasil mengajarkan dan menduplikasikan bagaimana mencetak leader ya, dan akhirnya pelan-pelan mereka tidak bergantung lagi kepada kita ya. Setelah kita melewati fase mature, maka fase yang terakhir adalah kita akan berpindah ke fase yang tertinggi, yaitu yang namanya fase rock solid Bapak Ibu. Fase rock solid ini di sini kita sudah bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar ya. Bisnis kita berjalan dengan sendirinya karena kita punya banyak leader dewasa yang berlapis-lapis di organisasi kita. Kita akan punya bisnis yang sangat solid, dan selama di dalam organisasi kita menduplikasikan sistem 7 dengan benar, juga etika-etika bisnis yang benar ya, kepada semua organisasi kita, bisnis kita menjadi tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Wow, siapa yang mau berada di fase rock solid ini? Saya langsung angkat tangan Bapak Ibu ya, dan saya berdoa ya teman-teman semua bisa mencapai fase bisnis ini, kita bertumbuh dengan sangat kokoh dan sangat solid Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin sharingkan mengenai fase kita selama berbisnis Nuskin Bapak Ibu. Ini adalah gambaran dari tahun ke tahun kita membangun bisnis Nuskin ya. Saya pertama kali lihat siklus ini ya Bapak Ibu ya, grafik ini ya Bapak Ibu, saya itu menjadi besar hati ya. Saya melihat perkembangan bisnis saya Bapak Ibu. Dan dari gambaran ini tidak menjadi patokan pasti ya Bapak Ibu. Apakah akan seperti ini? Tidak ya. Tapi ini adalah gambaran rata-rata kebanyakan yang kita akan alami di dalam bisnis Nuskin ini ya. Dan tentunya dengan catatan, kalau kita melakukan dengan konsisten setiap harinya, maka ini gambarannya. 1 tahun pertama ya, kalau teman-teman lihat, ini adalah masa-masa belajar
Ya, ini adalah masa mature Bapak Ibu yang saya bilang tadi. Di sini masa-masa kita belajar, kita lakukan, kita review, kita lakukan kembali, review kembali, ya, dan massive action. Ini 1 tahun pertama kita di bisnis Nuskin. 2-5 tahun kedua kita masih tetap harus massive action Bapak Ibu, tapi di sini kita mulai membangun yang namanya pondasi. Ya, kita mulai masuk di fase solidify. Kita mulai melihat leader dalam organisasi kita. Kita mulai melihat mereka bertumbuh, ya. Kita mulai terduplikasi kepada leader-leader kita, ya. Maka apa yang kita harus lakukan di sini? Perkuat pondasinya dengan cara duplikasikan sistem 7. Dan 5-10 tahun berikutnya, teman-teman sudah mulai melihat hasil, teman-teman sudah mulai menikmati hasil teman-teman di sini. Mungkin Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan puluhan, ya bahkan ratusan juta per bulannya, ya. Maka apa yang kita lakukan di sini? Kembangkan leadership team. Di sini kita mulai masuk ke yang namanya fase mature Bapak Ibu, ya. Mulai banyak leader-leader Ruby dalam organisasi kita. Dan 10-20 tahun berikutnya, teman-teman, kita bisa mulai menikmati yang namanya fleksibilitas income, fleksibilitas waktu Bapak Ibu, ya. Income kita menjadi stabil, income kita bertumbuh, dan bahkan tidak sedikit yang mulai, orang-orang yang mulai mewariskan bisnis mereka kepada anak-anak mereka di mungkin bisnis 20 tahun ke atas Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, teman-teman berada di fase yang mana saat ini? Ya, kalau teman-teman masih berada di fase 1, jangan terlalu cepat berhenti Bapak Ibu, ya. Masih panjang perjalanan kita, ya. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari dan kita lakukan, ya. Karena seiring tahun berjalan, tahun berganti, pada saat teman-teman komit terhadap sistemnya, teman-teman komit melakukan setiap hari, maka income-nya akan terus bertumbuh, bisnis kita akan terus bertumbuh Bapak Ibu. Pasti akan ada ups and down, itu sudah normalnya dalam bisnis Bapak Ibu. Tapi selama kita komit, kita akan mampu melewati masa-masa itu. Dan teman-teman yang sekarang 2-5 tahun, sudah 2-5 tahun di Nuskin, bersabar, ya. Ini waktunya kita perkuat fondasi kita. Tetap lakukan yang namanya massive action Bapak Ibu, ya. Dan bagi Anda yang berada di fase 5-10 tahun, di sini Anda boleh mulai menikmati hasil, tapi ingat sekali lagi, tetap kembangkan leadership team, duplikasikan Ruby sebanyak-banyaknya di dalam organisasi Anda, ya, sehingga mereka menjadi leader-leader yang mature Bapak Ibu, yang dewasa, yang mereka udah bisa mandiri, ya, sehingga pada saat teman-teman sudah menyentuh 10-20 tahun kita berada di bisnis ini, di saat itulah bisnis kita bisa mendapatkan fleksibilitas yang sangat luar biasa. Teman-teman, di akhir conference call saya ingin kembali mengingatkan, ya, bahwa perjalanan kita di bisnis Nuskin memang tidak mudah, ya. Memang tidak nyaman, ya, terutama di awal-awal kita membangun bisnis ini, ya. Tapi Bapak Ibu, segala ketidaknyamanan yang kita alami saat ini, itu yang akan membantu kita bertumbuh menjadi pebisnis yang tangguh, yang punya mental pemenangnya, yang siap untuk menghadapi tantangan apapun, ya. Kita akan punya mental yang solid Bapak Ibu, asal kita menyikapi setiap tantangan tersebut dengan benar, ya. Memang tidak mudah, ya. Tapi dari ketidakmudahan ini kita akan mencapai sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu, ya. Saat ini apapun kondisi bisnis kita, terus komitkan diri kita untuk melakukan sistemnya, melakukan actionnya. Karena saya teringat salah satu conference call Ibu Lani, ya, beliau mengatakan bahwa Tuhan menguji kita bukan hanya dari kerja keras, tapi Tuhan menguji keyakinan kita Bapak Ibu, iman kita. Apakah kita betul-betul percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di saat yang tepat? Selalu positive thinking, karena yang namanya positive thinking itu akan menarik rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga Bapak Ibu. Persisten, konsisten terhadap apa yang kita lakukan, dan selalulah minta pada Tuhan untuk diberikan kesabaran dan persistensi untuk menjalankan bisnis ini. Karena memang tidak mudah, tapi apa yang kita lakukan ini sangat-sangat layak untuk kita perjuangkan. Bapak Ibu, itu sekian yang bisa saya sharingkan kepada Anda hari ini. 4 hal yang perlu kita lakukan untuk membuat
diri kita bisa mendapatkan kesuksesan seperti leader-leader besar yang ada di dalam OTG System 7. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat. Ya, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing kepada Anda semua, dan sampai jumpa di training-training selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi.